saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh! Ya, mungkin kita sering dikutuk atau dihina sama orang tua kita sendiri maupun teman-teman. Tapi saya mau ingatkan kepada teman-teman, keadaan bisa sering menyakitkan kita, tapi kita harus tetap tenang dan sabar. Seperti dalam 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 43, Goliat menghina dan mengutuki Daud, tetapi Daud berkata bermazmur bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketika kita tenang, kita bisa sabar, kita tidak sakit hati. Maka ketika kita tenang, maka persoalan kecil saja, perkataan orang tidak bisa menyakiti hati kita. Nah, saya mau katakan teman-teman, sakit hati itu bukan keadaan, tapi keputusan kita. Dalam Ayub 5 ayat kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi, keputusan kita, bukan keadaan, kita mau sakit hati atau tidak. Yang harus kita ketahui yang paling sering menyebabkan kita semua sakit hati, pertama sikap dan tindakan seseorang. Mungkin kita nggak sadar itu menyakiti kita. Yang kedua, kesalahpahaman tentang seseorang. Kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap orang itu, maka kita ketika ekspektasi itu tidak terjadi terhadap pasangan kita, teman, sahabat maupun orang tua kita, itu membuat kita sakit hati. Yang ketiga, keadaan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kita mengharapkan keadaan baik-baik saja, tapi hidup ini pasti ada masalah, ada tantangan. Ya, pasti bisa jawabannya. Kalau orang itu mau datang sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau kita berserah penuh sama Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan hati yang baru, hati yang taat, dan roh Tuhan akan memimpin kita untuk kita mengalami pembaruan hati dalam kehidupan kita. Ya, kebanyakan mungkin sering kita alami teman-teman muda dibilang, oh kita jagain jodoh orang. Ataupun pasangan kita punya banyak alasan meninggalkan kita. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman, apapun alasannya, yang harus kita ketahui pertama, sadari ketika kita ditinggalkan atau diputusin, itu bukan akhir dari hidup kita. Masih ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Yang kedua, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Jadi ketika teman-teman ditinggalkan atau ketika mau nikah tapi nggak jadi, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan teman-teman. Yang ketiga, melihat dan melangkah kepada masa depan. Teman-teman harus melihat bahwa masa depan teman-teman masih penuh harapan. Jangan berhenti di titik seperti itu, kemudian sakit hati, kemudian berbuat nekat, ada yang mau bunuh diri, ada yang mau bahkan pindah agama, nah kecewa sama Tuhan dan melangkah kepada masa depan. Jadi ketika teman-teman melihat ada harapan di masa depan, melangkah dari keterpurukan itu. Yang keempat, atur kembali prioritas hidup kita. Atur kembali prioritas hidup teman-teman. Mungkin saat waktu itu ketika pacaran teman-teman masih jauh dari Tuhan, nggak mau melayani, masih hanya suka jalan-jalan sama pasangan kita. Ketika putus, atur kembali prioritas hidup kita. Yang kelima, isi hidup kita dengan hal-hal positif. Mulai rajin ibadah, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mungkin mulai kembali kepada komunitas yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa keluar dari sakit hati? Ya, menurut saya yang pertama, namanya juga keluar. Berarti ketika tadi saya bilang tuh bahwa sakit hati ini bukan keadaan tapi keputusan kita. Jadi pertama, untuk kita bisa keluar dari sakit hati, kita punya kemauan dari diri kita sendiri supaya sakit hati ini bisa keluar dari hidup kita. Dengan bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita datang sama Tuhan. Yang kedua, menyadari tidak ada sesuatu yang positif
yang kita bisa dapatkan dari sakit hati. Dalam Mazmur 6 ayat 7-8 bahwa sakit hati itu bisa menyebabkan sakit penyakit dan yang lain. Yang ketiga, bagaimana kita bisa keluar? Sakit hati adalah jebakan iblis. Sadari itu teman-teman. Dia hanya membuat jebakan, namanya juga jebakan. Supaya apa? Kita masuk dalam jebakan itu, maka hidup kita tidak ada nafsu lagi, tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu untuk bersuka cita, tidak ada nafsu untuk bekerja, bahkan tidak ada nafsu untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu yang ketiga saya ingatkan, sadari bahwa sakit hati hanya jebakan dari si iblis. Yang keempat, bagaimana kita bisa keluar dari sakit hati? Pilih komunitas yang benar. Dalam Mazmur 6 ayat 9-10, ketika teman-teman meninggalkan orang-orang yang pernah sakit hati, jangan ngumpul sama orang-orang yang sakit hati. Karena kalau hanya ngumpul sama mereka, omongannya hanya tentang sakit hati. Tetapi cari komunitas yang benar, komunitas yang bisa membangkitkan iman saudara, yang bisa membuat sukacita hidup kita. Kemudian yang kelima, penuhi hati kita dengan kasih, pengampunan, dan firman Tuhan. Jadi untuk keluar dari sakit hati, ingat baca firman Tuhan, ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Makanya firman Tuhan yang lain berkata apa? Apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Kalau teman-teman nggak mau orang lain sakit hati kepada teman-teman, jangan juga membuat diri teman-teman mengalami sakit hati. Yang keenam, selalu ingat dan pandang salib Yesus. Kenapa saya bilang selalu ingat dan pandang salib Yesus? Ingat bahwa penderitaan teman-teman itu tidak melebihi dari penderitaan Yesus. Teman-teman mungkin berkata, Pastor, saya udah sakit hati, nggak tahan, ingin akhiri hidup kita saja. Saya nggak tega, pasangan saya diambil oleh teman saya, bahkan teman pelayanan saya. Saya mau katakan sama teman-teman, penderitaan Yesus lebih berat daripada teman-teman. Kalau Yesus saja bisa menanggungnya, saya percaya Tuhan akan bantu teman-teman untuk menanggung beban itu. Yang terakhir, selalu berjuang maju, meninggalkan masa lalu, dan fokus kepada tujuan kita di depan. Jadi tinggalkan masa lalu maksudnya apa, Pastor? Apapun kenangan yang indah dalam hidup teman-teman terhadap mantan teman-teman, lupakan. Baik itu pemberian barang, mungkin pernah nonton bareng, ada barang-barang pemberian dari mantan, tinggalkan itu semua, lupakan. Kemudian apa? Maju, hadapi masa depan, kemudian fokus sama tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup teman-teman.